pemilu ini mengeluarkan biaya yang sangat besar. 2024. Tapi memang ini sebuah pemilu yang dibilang demokratis, memang mewakili aspirasi rakyat. Apa perlu dengan biaya besar, Pak? Nah, itu yang akan kita bahas. Iya. Karena menurut saya 2009, 2014, 2019, 2020 pemilunya tidak berkualitas. Iya. Ini untuk pemilu kemarin aja jumlahnya hampir 115 triliun loh ya. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Brigadir Jenderal Bakhtiar Umar di Komplek Marinir Tanggapan Cilandak. Sedang ingin membicarakan tentang pemilu yang berkualitas seperti apa, pandangan Brigjen Umar seperti apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan Bapak, selama ini kan 10 tahun yang lalu kita sudah mengadakan pemilu dan presidennya itu saja. Presiden diangkat 3 kali. Ada yang menginginkan periode 3 kali. Nah, sekarang ini kan sudah dilalui pemilu yang lalu. Menurut Bapak, kualitas pemilu saat ini bagaimana? Bagus atau tidak? Saya mulai dari 2004. 2004 itu pemilu yang kita laksanakan secara langsung. 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Sebelum itu, pemilihan presiden itu selalu dilaksanakan oleh MPR. Zamannya Pak Harto kan. Tapi yang namanya pemilu ini kan bukan hanya milih presiden. Pemilu itu merupakan pesta demokrasi istilahnya. Di situ ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pemilihan legislatif. Legislatif ini DPR pusat, DPD, DPR daerah 1 dan 2. Terus ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, sejak 2004 semuanya dipilih secara langsung. Nah, saya mengikuti pemilu itu sejak 2004. Karena saya 2002 sudah pensiun. Saya lihat pemilu yang sampai saya ikut 2004, 2014, 19, 24. Yang saya lihat yang benar-benar demokrasi itu 2004. Di mana saat itu kita lari ke pemilihan presiden. Saat itu calon presiden itu ada 5 pasang. 5 pasang itu dipilih secara demokrasi. Sungguh benar-benar mewakili suara rakyat. Suara rakyat. Nah, terpilihlah SBY sama Yusuf Kala. Padahal petahanannya itu Megawati. Megawati berpasangan sama Hasyim Muzadi. Tapi dia tidak menang. Kenapa dia tidak menang? Ya ini karena demokrasi yang benar. Sehat. Kalau demokrasi nggak menang, dia petahanan, dia bisa atur. Nah, itulah makanya saya pemilu 2004 itu paling demokrasi. 2009 SBY petahanan, menang dia, tanda tanya besar. 2014 muncul 2 calon baru. Calon satu yang sudah sangat terkenal, calon yang kedua baru dikirim dari Solo, gubernur DKI. Kok menang yang dari Solo gubernur DKI ini? Nah, ini mungkin ada sesuatu. Mungkin ada yang ikut mencawi-cawi. Begitu juga 2019. Begitu banyak orang yang ingin jadi calon presiden, wakil presiden. Kok muncul hanya 2 calon? Ada apa ini? Begitu selesai, kok banyak gugatan ke MK? Iya. Dari 2019 paling ramai gugatan ke MK, paling ramai demo-demo yang tidak menerima hasil pemilu. Tapi MK memutuskan ya itu hasilnya. Kemarin 2024 presiden yang terpilih 2 kali, memang ada yang minta
3 periode. minta periode ini pasti di anu lah. Kabulkan lah gitu. Bukan di anu awal-awal ini di nego-nego gitu supaya dia padahal undang-undangnya kan cuma 2 kali. Iya. Oh, Kayak seolah memaksakan diri. Wah. walaupun pakai berbagai macam promosi. Iyo, akhirnya timbullah mulai banyak calon. Iya. Karena presiden thresholdnya bisa diatur sehingga ada 3 calon, 01, 02, 03. Iya. Semua calon presiden 01, 02, 03 bagus-bagus. Iya. Tapi calon wakilnya, presidennya bagus, wakilnya kurang. Iya. Presidennya bagus, wakilnya ada ini kan. Itulah jadi pasangan ini tidak saling menutup. Jadi memang seolah-olah diskenariokan tidak sehat segala macam ya. Iya. Undang-undangan segala macam. Pemilu ini mengeluarkan biaya yang sangat besar. 2024. Tapi memang ini sebuah pemilu yang dibilang demokratis, memang mewakili aspirasi rakyat. Apa perlu dengan biaya besar, Pak? Nah, itu yang akan kita bahas. Iya. Kalau pemilu ini berkualitas, Iya. kan saya bilang Nah, kita harus membuat pemilu yang akan datang berkualitas. Karena menurut saya 2009, 2014, 2019, 2020 pemilunya tidak berkualitas. Di samping sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam dalam merasa keprihatinan. Setiap selesai melaksanakan suatu kegiatan, kita harus konsolidasi dan mengevaluasi. Tapi ini pemilu 14 Februari 2024. iya. Pilpres sama Pileg, pilkadanya bulan kemarin November, Iya. tidak ada evaluasi. Yang semestinya harus dilakukan Harusnya dievaluasi. untuk melengkapi ke depannya yang lebih bagus. Ya iya, ke depannya yang lebih bagus. Kalau saat ini tidak ada evaluasi. Sampai hari ini saya nggak lihat. Nah, padahal pemilu itu dasarnya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Iya. amandemen kan, Iya. pasal 22E. Juga pasal 6A masalah Pilpres. Iya. Terus menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Iya. tentang pemilu. Ini kan harusnya dievaluasi. Kita harus menciptakan pemilu berkualitas. Pemilu berkualitas itu semua hasil pemilu itu diterima rakyat Iya. dan bisa kerja. Kedua, tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar. Karena negara kita ini masih membutuhkan biaya-biaya lain untuk pembangunan nasional. Iya. Ini untuk pemilu kemarin aja jumlahnya hampir 115 triliun loh ya, terlibat dalam pemilu. Jelaskan penyelenggara, Iya. ya KPU, Bawaslu. Iya. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil. Dukcapil. Terus sistemnya bagaimana? Klik subscribe, like, and share.